warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaibah Aslamiyah Harahap dengan NIM 0305182117 dari Pendidikan Matematika 5 FITK UINSU. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang ekor barisan, tepatnya teorema. Lanjut. 3.1.9 teorema. Misalkan X sama dengan Xn di mana n elemen n suatu barisan real dan m elemen n, maka barisan ekor M adalah Xm sama dengan Xm tambah n di mana n elemen n dari X konvergen jika dan hanya jika Xn konvergen. Dalam hal ini, limit Xn sama dengan limit Xm. Jadi di sini akan dibuktikan bahwa Xm itu atau ekor barisan konvergen jika dan hanya jika Xn-nya konvergen. Dalam hal ini, maka limit Xn akan sama dengan limit Xm. Mari kita buktikan. Di sini misalkan suku ke P dari Xm adalah suku ke P tambah M dari Xn. Suku ke Q dari Xn adalah suku ke Q kurang M dari Xm. Dicatat bahwa di sini P elemen N dan Q elemen N. Dan Q harus lebih besar dari M. Misal, Xn sama dengan 3, 6, 9, 12. Maka ini adalah suku ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 dari Xn. Lalu Xm adalah 12, 15, 18, 21. Ini merupakan suku ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dari Xn. Tapi ini adalah suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dari Xm. Tadi dikatakan bahwa suku ke P dari Xm, misalnya P-nya sama dengan 1. Berarti suku ke-1 dari M adalah suku ke P tambah M dari Xn. Tadi kita ambil Xm-nya sama dengan 3, karena kita mulai dari sini kan, dari 12, maka ini adalah M-nya 3. Maka P tambah M, 3 tambah 1 sama dengan 4. Maka suku ke-1 dari Xm adalah suku ke-4 dari Xn, sama-sama 12. Begitu juga dengan suku ke Q dari Xn. Ingat, Q-nya harus lebih besar dari M. Suku ke Q dari Xn, misalnya suku ke-4 dari Xn yaitu 12 adalah suku ke Q kurang M dari Xm. Maka M-nya 3, 4 kurang 3 sama dengan 1. Maka suku ke-4 dari Xn adalah suku ke-1 dari Xm, sama-sama 12. Berdasarkan hal ini, akan kita buktikan limit Xn sama dengan limit Xm. Jadi di sini bahwa jika limit Xn-nya ada akan sama dengan limit Xm. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika limit Xm ada, maka akan sama dengan limit Xn. Di sini kita akan membuktikan dulu limit X, jika limit Xn ada akan sama dengan limit Xm. Misalkan Xn konvergen ke X. Berdasarkan definisi limit, maka kalau di sini limit Xn sama dengan X, yaitu untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat n elemen n, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan K, maka berlaku mutlak Xn kurang X lebih kecil dari epsilon. Maka untuk itu kita akan membuktikan bahwa limit Xm itu ada dan sama dengan limit Xn. Maka kita akan membuktikan mutlak Xm berlaku mutlak Xm kurang X lebih kecil dari epsilon. Yaitu untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat P elemen N, sedemikian sehingga untuk setiap P lebih besar sama dengan K kurang M. P di sini merujuk pada yang tadi, yaitu ini suku ke P di mana P elemen N. Lalu, mengapa di sini K kurang M? Ini untuk merujuk pada suku pertama dari Xm. Karena K di sini adalah suku pertama, K adalah suku pertama dari Xn, maka suku pertama dari Xm adalah K kurang M, di mana K itu harus lebih besar dari M. Maka
K-nya sama dengan 4, yaitu misalnya 4 kurang 3 sama dengan 1, maka 12. Maka dengan begitu terbukti bahwa limit xn sama dengan limit xm. Lalu akan kita buktikan sebaliknya, jika limit xm-nya ada, maka akan sama dengan limit xn. Dengan begitu yang pertama tadi ini sudah terbukti benar. Kita akan membuktikan yang kedua ini. Bukti, xm konvergen maka xn konvergen. Jika xm konvergen maka untuk setiap epsilon lebih besar 0 terdapat p elemen n sedemikian sehingga p lebih besar sama dengan k, maka berlaku x mutlak xm kurang x lebih kecil epsilon. Maka kita akan membuktikan ini. Maka karena begitu kita akan membuktikan bahwa nilai limitnya ada dan sama dengan xm, maka berlaku mutlak xn kurang x lebih kecil epsilon. Maka dengan begitu untuk setiap epsilon lebih besar 0 terdapat n elemen n sedemikian sehingga n lebih besar sama dengan k tambah m, maka berlaku x mutlak xn kurang x lebih kecil epsilon. Mengapa di sini k tambah m? Ini untuk merujuk suku pertama dari xn. Di sini karena tadi sudah bagaimana kita membuktikan bahwa xn konvergen? Karena xm tadi kita membuktikan bahwa xm itu konvergen. Maka untuk merujuk suku pertamanya yaitu k tambah m, yaitu 12 dari sini. Maka karena sudah konvergen, maka suku-suku selanjutnya akan konvergen berdasarkan definisi tadi yaitu ini. Maka dengan begitu terbukti bahwa kalau xm-nya konvergen, maka terbukti juga xn-nya juga konvergen, terbukti. Maka berdasarkan dua pembuktian ini dapat ditarik kesimpulan terbukti bahwa jika xn konvergen maka xm konvergen. Dengan begitu limit xn sama dengan limit xm. Sebaliknya limit xm juga akan sama dengan limit xn. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.